rekor pertama kali go live jam setengah 6 pagi dan kita bisa mencapai 60 ribuan viewer teman-teman ya. Hai, saya El, dan ini adalah Talk Computer episode ke-50, channel YouTube Windah Basudara dihack, dan apa yang harus bocil kematian lakukan. Pada tanggal 16 Juli 2022, dunia per-YouTubean dihebohkan dengan kabar dihacknya channel YouTube Windah Basudara, salah satu YouTuber gaming Indonesia dengan 8 jutaan subscriber. Seluruh video channel YouTube tersebut tiba-tiba hilang, dan channel ini kemudian melakukan siaran langsung dengan menampilkan wawancara beberapa sosok orang tertentu dalam World Economic Forum. Melihat polanya yang sejenis dengan yang dialami YouTuber-YouTuber gaming terdahulu seperti Elestial HD, Aura Gaming, dan Jonathan Liandi, netizen terutama bocil kematian menarik kesimpulan akun Windah Basudara benar-benar dihack dan mencari tahu siapa pelakunya. Terkait pencurian akun YouTube ini, sebenarnya sudah beberapa kali saya bahas di Talk Computer sebelumnya, yang entah kebetulan atau tidak juga menimpa YouTuber gaming. Bagaimana kronologis dihacknya channel Windah Basudara? Apakah Brad Garlinghouse yang diwawancara dalam video tersebut adalah pelakunya? Apa tujuan dihacknya akun tersebut? Apakah akun Windah Basudara akan kembali? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu agar akun Windah Basudara dapat segera kembali? Mari kita bahas. Kabar ini mulai beredar setelah akun YouTube Windah Basudara melakukan live streaming dengan judul Brad Garlinghouse Why XRP $2.7 next month Price Prediction Ripple News Today 2022. Live streaming ini dilakukan sekitar jam setengah 6 pagi waktu Indonesia Barat. Windah Basudara sendiri langsung mengonfirmasi kabar ini melalui story di akun Instagramnya sekitar 10 menit setelah siaran berlangsung. Live streaming ini sendiri berlangsung sekitar 9 jam, dan hingga jam 8 malam saat video ini dibuat, siaran ulangnya masih dapat kalian akses di channel Windah Basudara. Total penonton video tersebut yang menembus 2 juta pun membuat saya geleng-geleng kepala. Saat mengakses channel Windah Basudara sendiri, kalian tidak akan menemukan konten gaming yang pernah diposting maupun tayangan ulang live streaming game sebelumnya. Kemungkinan besar video-video Windah Basudara tidak dihapus dari channelnya, namun hanya di private atau mungkin di unlist saja, seperti kasus-kasus sebelumnya. Kalian bisa coba mengeceknya di bagian About atau tentang channel Windah Basudara. Niscaya kalian akan menemukan total views channel tersebut yang masih di kisaran 1,8 miliar. Foto profil channel Windah Basudara pun diganti dengan logo Ripple, yang merupakan salah satu mata uang digital. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mengelabui calon korbannya agar menyangka video tersebut adalah live streaming resmi dari perusahaan yang bergerak di bidang mata uang digital. Seperti kasus-kasus terdahulu, setiap ada kasus akun YouTube yang dihack, kebanyakan tuduhan akan langsung mengarah kepada sosok dalam video tersebut. Dalam kasus Windah Basudara, sosok yang langsung diyakini sebagai pelaku adalah Brad Garlinghouse. Sebelum kalian ikut menuduh orang tersebut, kalian perlu tahu bahwa dalam siaran langsung tersebut, bukan hanya dirinya yang diwawancara, melainkan ada 2 orang lainnya dalam forum yang sama. Selain itu, setelah live streaming berlangsung 3 jam 44 menit, tayangan akan berganti dan menampilkan tayangan meeting 4 orang yang salah satunya adalah Elon Musk, yang merupakan orang terkaya di dunia.
Tentu saja tidak mungkin orang-orang ini, terlebih Elon Musk, yang mengambil akun YouTube milik Windah Basudara. Pelaku sesungguhnya yang mengambil akun YouTube tersebut kemungkinan adalah orang lain yang hanya memanfaatkan video orang-orang terkenal, termasuk Brett Garlinghouse yang merupakan CEO dari Ripple Labs dan Elon Musk untuk menjebak calon korbannya. Live streaming yang tayang di channel YouTube Windah Basudara sendiri bukanlah siaran langsung yang sesungguhnya, melainkan rekaman video yang diedit dan diputar ulang seolah-olah siaran langsung. Saat mencari tahu tentang sumber video live streaming tersebut dengan kata kunci Brett Garlinghouse Annual Meeting 2022, seperti yang terlihat di latar belakang video tersebut, saya menemukan beberapa fakta menarik. Fakta pertama, ternyata bukan hanya channel Windah Basudara saja yang dihack dan menampilkan siaran langsung dengan judul tersebut, melainkan ada beberapa channel lain seperti channel Muhammad Domir. Bahkan channel Oppo India pun juga mengalami hal serupa di hari yang bersamaan. Isi videonya pun semua sangat mirip, meskipun dalam kasus channel Oppo India, link tujuannya berbeda dengan yang ada di channel Windah Basudara. Jika di channel Windah Basudara, kita diarahkan ke website x2drop.com dan x2make.com. Dalam kasus Oppo India, kita diarahkan ke website rippleevent.one. Fakta kedua, video asli yang di live streamingkan oleh pencuri akun ternyata merupakan rekaman dari event yang dilaksanakan pada 23 Mei 2022. Video ini aslinya berdurasi 30 menitan dan diposting oleh akun Leonidas XRP Arcade pada tanggal 24 Mei 2022. Video 30 menit ini kemudian diedit dan diulang beberapa kali untuk mendapatkan durasi live yang panjang untuk dapat ditayangkan di YouTube korban dari pencurian akun ini. Tentu saja kalian tidak dapat menuduh pemilik asli video ini sebagai pelaku pencurian akun YouTube Windah Basudara, sebab videonya pun kemungkinan hanya dicuri oleh pelaku yang sebenarnya. Selain video tersebut, setelah live streaming berlangsung 3 jam 44 menit, tayangan berganti dan menampilkan meeting 4 orang yang salah satunya adalah Elon Musk. Video ini sendiri dapat kalian cari dengan mengetikkan Steve Lee Elon Musk di pencarian YouTube. Dan kalian dapat menonton video aslinya di channel The B-Word dengan durasi 1 jam yang sudah diposting sejak tahun lalu. Dua video wawancara ini pastinya dipilih oleh pelaku pencurian akun Windah Basudara karena topik pembahasannya terkait Bitcoin dan mata uang digital lainnya, sehingga sesuai dengan tujuan awalnya, yakni pencurian Bitcoin, Ripple, dan Ethereum. Dengan memperhatikan alur yang selama ini terjadi terhadap akun-akun YouTube yang dihack, kebanyakan memperlihatkan modus yang sama. Pertama-tama, akun YouTube yang dihack akan disembunyikan video-video terdahulunya dan hanya menampilkan satu live streaming, dengan harapan siapapun yang menonton akan percaya video tersebut berisi informasi yang terpercaya. Dalam kebanyakan kasus, bahkan nama channel dan foto profil juga ikut diubah. Pencuri akun tersebut kemudian akan menayangkan rekaman video wawancara tokoh-tokoh Bitcoin dan mata uang digital. Video yang ditampilkan sendiri biasanya diedit terlebih dahulu agar menampilkan video yang sama secara berulang dalam waktu berjam-jam. Dalam kasus Windah Basudara, video asli wawancara dengan durasi 30 menitan dan 1 jam diedit dan diulang-ulang hingga mendapat durasi 9 jam. Pencuri akun kemudian akan mencantumkan link jebakan di deskripsi video atau dalam kasus ini ditampilkan di dalam video agar orang-orang yang tergiur akan membuka link tersebut.
Selama ini, tujuan pelaku pencurian akun YouTube ini sendiri adalah menjebak penonton live streaming video tersebut untuk ikut dalam investasi Bitcoin dan mata uang digital palsu. Dalam penawarannya, pencuri akun yang seolah-olah berasal dari lembaga resmi menawarkan investasi Bitcoin yang menggiurkan. Untuk berpartisipasi, kalian hanya perlu mengirim Bitcoin dalam jumlah tertentu dan investasi kalian akan dikembalikan dengan jumlah minimal 2 kali lipat dari yang kalian berikan. Sebagai contoh, dalam live streaming Windah Basudara, jika kalian mengirim 1 ETH, kalian akan mendapatkan 2 ETH. Atau jika kalian mengirim 3000 XRP, kalian akan mendapatkan 6000 XRP. Pencuri akun juga mencantumkan alamat Ripple, Bitcoin, dan Ethereum mereka di deskripsi video untuk memudahkan calon korbannya. Ingat, kalian sebagai penonton jangan sekali-kali membuka link yang dicantumkan. Dan untuk kalian yang berkecimpung dalam dunia Bitcoin dan mata uang digital, jangan sekali-kali terpikir untuk mencoba untung-untungan dengan mengikuti investasi bodong seperti ini. Penipuan dengan modus seperti ini sebenarnya juga sering terjadi di Indonesia. Kalian mungkin pernah mendengar investasi yang hanya bermodal ratusan ribu, tapi menghasilkan jutaan rupiah hanya dalam beberapa jam saja. Seperti halnya orang-orang yang tertipu dengan investasi bodong tersebut, orang-orang yang percaya dengan live streaming palsu ini tentu saja tidak akan mendapatkan imbalan seperti yang dijanjikan. Hingga video ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari pemilik channel Windah Basudara maupun postingan orang-orang terdekatnya. Namun berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, yang biasa menjadi penyebabnya adalah salah menginstal aplikasi yang ternyata mengandung malware atau yang lebih mudah dipahami oleh orang awam sebagai virus komputer. Dalam kasus beberapa YouTuber sebelumnya, malware ini berasal dari file yang dikirimkan melalui penawaran endorsement. Namun ada juga skenario lain seperti salah mengklik iklan saat browsing, salah download software, dan sejenisnya. Saat malware ini sudah menginfeksi komputer kita, hacker alias pencuri akun dapat melakukan beberapa hal, termasuk mengambil alih akun YouTube kita, bahkan dengan melewati verifikasi 2 langkah. Untuk Bang Brando sendiri, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengembalikan akunnya. Di antaranya dengan menghubungi tim YouTube Indonesia atau menghubungi tim YouTube pusat. Yang biasa dilakukan korban-korban sebelumnya adalah menghubungi pihak YouTube, terutama melalui Twitter dengan memention akun-akun resmi mereka, seperti @YouTube dan @timyoutube. Dibanding akun-akun lain, kelihatannya Twitter yang paling besar kemungkinan untuk ditanggapi. Saya pribadi meyakini harusnya langkah-langkah di atas sudah dilakukan oleh Bang Brando dan tim, dan saya yakin dengan channel sebesar Windah Basudara, banyak orang-orang dari tim YouTube Indonesia yang akan segera membantu mengembalikan channel tersebut. Untuk penonton channel Windah Basudara, Bocil Kematian, atau siapapun yang mengetahui kasus ini, kalian dapat membantu kembalinya channel tersebut dengan ikut melaporkannya ke pihak YouTube melalui Twitter seperti yang sudah dilakukan banyak penonton lain. Mention @YouTube dan @timyoutube dan sampaikan perihal dihacknya akun Windah Basudara. Jika kalian kurang lancar berbahasa Inggris, kalian dapat mengcopy tweet orang lain yang telah lebih dahulu melaporkannya. Dengan melakukan hal ini, kemungkinan untuk mendapat tanggapan dari pihak YouTube akan semakin besar dan semakin cepat. Kurang lebih, demikian yang dapat saya bahas terkait dihacknya akun YouTube Windah Basudara. Pesan saya untuk Bocil Kematian, kalian tidak perlu mereport akun YouTube Windah Basudara, apalagi sampai unsubscribe, karena hal tersebut justru akan berdampak kurang baik ke channelnya.
Kalian tidak perlu khawatir dan harus optimis. Seperti kasus-kasus sebelumnya, harusnya channel Windah Basudara akan kembali dalam waktu dekat. Dan saya pribadi berharap YouTube segera mencari solusi terkait kasus sejenis ini, karena telah berulang kali terjadi kepada banyak YouTuber. Jika yang terkena masalah adalah YouTuber besar, mungkin masih bisa ditangani dengan cepat oleh manajemen mereka ataupun kenalan tim YouTube Indonesia. Bagaimana dengan kami ini yang hanya YouTuber pemula? Pasti stres berat karena sulitnya dinotis atau slow respon saat menghubungi pihak YouTube. Saya doakan semoga channel Windah Basudara dapat kembali secepat YouTube Oppo India yang hanya butuh waktu beberapa jam dalam proses pengembaliannya. Dan semoga tidak ada lagi kejadian serupa yang menimpa YouTuber lain. Sekian Talk Komputer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.